Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyid Inka Fitri dengan NPM 2576236 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan video tentang korosi pada hujan asam, ancaman lingkungan bagi infrastruktur perkotaan. Hujan seringkali dipandang sebagai berkah penyejuk bagi kota-kota yang gerah, membasuh debu yang menggantung bebas di udara. Namun, di balik tirai rintik yang turun membasahi hutan beton ini, tersimpan sebuah ancaman yang tak kasat mata. Sebuah proses destruktif yang perlahan namun pasti sedang menggerogoti struktur dan fondasi peradaban urban kita. Lalu, ini bukan sekedar tentang air yang membasahi bumi, melainkan tentang zat kimia agresif yang tajam dan merusak. Di kota-kota besar dengan tingkat polusi udara yang tinggi, hujan yang telah berubah menjadi senjata kimia alami yang siap merusak apa saja yang disentuhnya. Untuk memahami bagaimana fenomena ini terjadi, kita harus melihat apa yang dilepaskan oleh aktivitas manusia ke langit setiap harinya. Seperti aktivitas industri, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, serta jutaan kendaraan bermotor membuang tonton gas sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida NO ke atmosfer kita. Gas-gas ini tidak hilang begitu saja. Terbawa angin di atmosfer, mereka mengalami reaksi fotokimia bercampur dengan uap air, oksigen, dan senyawa oksidasi lainnya. Reaksi ini melahirkan senyawa baru yang sangat korosif, asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3. Secara alami, air hujan memang memiliki sifat yang sedikit asam dengan pH sekitar 5,6 karena adanya kandungan karbon dioksida alami udara. Namun, akibat kontaminasi polutan industri ini, kesamaan air hujan di kawasan perkotaan dapat melonjak drastis, menurunkan angka skala pH hingga menyentuh angka 4, bahkan lebih rendah. Sebagai pembanding, tingkat keasaman tersebut sudah mendekati cairan cuka dapur. Bayangkan jika cairan itu jatuh dari langit yang secara masif dan membasahi seluruh elemen kota yang kita bangun. Lalu ada dampak yang paling cepat, masif, dan terlihat secara kasat mata dari fenomena ini adalah korosi pada material logam, khususnya besi dan baja. Adalah tulang punggung dari infrastruktur modern. Logam adalah bahan utama pembentuk kendaraan yang kita kendarai, rel kereta yang kita lalui, pipa-pipa, gas bawah tanah, sehingga struktur jembatan raksasa yang menghubungi denyut nadi ekonomi. Ketika air hujan yang bersifat asam ini membasahi permukaan logam yang tidak terlindungi, zat asam tersebut berfungsi sebagai larutan elektrolit yang kuat. Asam akan melarutkan lapisan oksida pelindung alami pada logam dan mempercepat reaksi elektrokimia antar besi dan oksigen di udara. Proses inilah yang kita sebut sebagai korosi atau pengaratan. Bagi kendaraan pribadi dan transportasi publik, kontak terus-menerus dengan hujan asam akan mempercepat keroposnya bodi kendaraan dan merusak komponen. Lalu, bagi kendaraan pribadi dan transportasi publik, kontak terus-menerus dengan hujan asam akan mempercepat keroposnya bodi kendaraan dan merusak komponen mekanisme di bagian bawah mobil. Namun, ancaman yang jauh lebih mengerikan terjadi pada infrastruktur publik, pagar pembatas jalan, tiang listrik, dan yang paling krusial adalah jembatan baja. Korosi yang dipicu oleh hujan asam secara konstan mengikis ketebalan baja struktural. Jika dibiarkan tanpa deteksi dan perawatan yang ketat, pelemahan struktur ini dapat memicu runtuhnya jembatan secara tiba-tiba, mengancam keselamatan ribuan nyawa pengguna. Daya rusak asam ternyata tidak berhenti pada material logam saja. Estetika dan ketahanan bangunan beton serta arsitektur kota juga berada di garis ancaman. Bangunan-bangunan yang memanfaatkan material batu alam, khususnya batu kapur dan marmer, adalah karbon yang paling rapuh dihadapi oleh hujan asam. Secara kimiawi, asam sulfat dalam air hujan itu akan bereaksi dengan kalsium karbonat yang terkandung dalam batu kapur maupun marmer. Nah, reaksi ini itu mengubah batuan padat tersebut menjadi gips yang memiliki sifat rapuh dan mudah larut dalam air. Lalu akibatnya,
Gedung-gedung modern dengan fondasi beton akan mengalami degradasi visual. Permukaan dinding yang mulai retak, muncul noda hitam akibat akumulasi polutan, dan kekuatannya berkurang. Sementara ya, pada objek-objek sejarah seperti patung, monumen, relief kuno yang bersifat seni tinggi, hujan asam itu secara perlahan dapat menghapus detail ukirannya. Hujan asam itu secara harfiah sedang mencairkan karya seni sejarah dan keindahan arsitektur kota kita, sentimeter dan demi sentimeter setiap kali badai datang menghampiri. Lalu semua kerusakan fisik ini pada akhirnya bermuara pada konsekuensi nyata yang sangat berat, kerugian ekonomi yang luar biasa besar, korosi dan pelapukan akibat hujan asam, maksa pemerintah kota serta sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Dana tersebut dikuras hanya untuk melakukan perawatan preventif, pembersihan fasad gedung, pelapisan ulang zat anti karat, hingga penggantian total komponen. Nah, infrastruktur yang sudah terlanjur keropos, sektor transportasi yang menanggung biaya operasional yang membengkak demi menjaga armada tetap aman, uang rakyat yang mengalir melalui pajak yang seharusnya bisa dialokasikan membangun fasilitas publik baru atau kesejahteraan sosial, itu justru dialihkan demi memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh langit yang lalu. Apakah kita hanya bisa diam saja dan pasrah melihat kota tempat kita tinggal terkikis habis oleh waktu dan hujan? Jawabannya tentu saja tidak, karena kunci utama untuk menghentikan ancaman hujan asam itu terletak pada seberapa tebal kita melapisi bangunan dengan zat pelindung, melainkan pada bagaimana kita mengontrol apa yang kita lepaskan ke langit. Solusi jangka panjang yang ada di tangan kita saat ini itu dengan mempercepat transisi menuju transportasi publik berbasis listrik, mengadopsi sumber energi bersih yang ramah lingkungan seperti panel surya dan angin, serta memperketat regulasi ambang batas emisi bagi sektor industri. Nah, kita bisa menekan pembentukan gas sulfur dan nitrogen di atmosfer kita. Lalu menyelamatkan infrastruktur kota dari ancaman korosi itu bukan hanya tugas para insinyur sipil atau ahli kimia di laboratorium. Ini adalah tanggung jawab selektif yang bersama sebagai penghuni bumi. Karena kota yang kokoh, berumur panjang dan aman selalu berawal dari langit yang bersih dan udara yang sehat. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.